Shalom, selamat sore anak-anakku di rumah. Hari ini kita akan merayakan ibadah Natal di tahun 2020. Kalian ibadah di rumah, maka dari itu kita harus fokus, kita tinggalkan dulu HP kita tinggalkan kesibukan kita saat ini fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita semua, meskipun di rumah, kita akan belajar menghormati Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada sore ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai kami, yang ada di rumah, yang beribadah di rumah, supaya semuanya boleh fokus untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami semua. Yang ada di rumah pun Tuhan lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semua boleh beribadah dengan sukacita. Kami sambut ibadah Natal ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita angkat satu pujian Natal di hatiku.
Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita-Mu mulia. Kau beserta manusia kekal selamanya. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Oh holy child of Bethlehem, listen to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great red lights stand. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Gloria, in excelsis Deo. Yesus telah datang. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami masih bisa beraktivitas, untuk kami bisa hidup. Itu semua karena anugerah-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hati kami, buka telinga kami Tuhan untuk kami siap mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu nantinya ya Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Monik saat ini akan bertanya kepada adik-adik ya, adik-adik dan kepada Kak Tias di sini ya. Dalam setahun ini sudah kita mendekati tahun baru ya, bulan Desember. Dalam setahun ini apa sih yang adik-adik rasakan? Ya, apa sih yang adik-adik rasakan di dalam setahun ini? Oke, kalau Kak Tias, apa yang Kak Tias rasakan? Kalau yang dirasakan mungkin ada senangnya pasti, ada sedihnya juga pasti karena harus di rumah selama berapa bulan gitu Kak Monik. Ada senangnya, ada sedihnya. Ya, kita semua di tempat ini, baik ada adik-adik yang di rumah dan Kak Monik dan Kak Tias di sini juga ada
merasa sedih dan senang dalam kehidupannya. Tidak ada yang namanya senang terus, tidak ada yang namanya sedih terus, pasti ada lika-liku kehidupan. Nah, selain itu juga Kak Monik mau tanya, dalam setahun ini ya, apa sih penyertaan Tuhan yang adik-adik rasakan? Kalau Kak Tias, apa yang Kak Tias rasakan, penyertaan Tuhan yang Kak Tias rasakan dalam setahun ini apa sih? Kalau dalam hidup aku sendiri Kak Monik, kan selama beberapa bulan ini kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menghasilkan uang orang tua kita, terus habis itu di mana-mana ada penyakit, kan kita jadi khawatir. Nah tapi puji Tuhannya, Tuhan selalu melindungi, khususnya Kak Tia sendiri dalam kesehatan, dalam keuangan juga dicukupkan sama Tuhan gitu. Iya, nah pasti semua adik-adik yang di rumah juga pasti merasakan ya. Nah, dalam setahun ini berbeda dengan tahun yang lalu adik-adik ya. Kita semua di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia merasakan perbedaan antara tahun ini dengan tahun yang lalu ya. Perbedaannya apa? Kita semua mengalami yang namanya virus gitu ya, COVID-19 yang ada di dunia ini. Nah, dari virus ini kita tidak bisa sekolah yang biasanya ke sekolah gitu ya. Kita harus sekolah di rumah lewat online. Terus orang tua yang bekerja, yang tidak bisa seperti yang tahun lalu semua pegawai-pegawai bisa bekerja, sekarang ada beberapa pegawai yang harus di PHK karena COVID ini, kekurangan dana, biaya dan lain sebagainya. Terus habis itu banyak sekali masalah ya, baik itu dalam rumah gitu ya, keuangan di rumah dan lain sebagainya. Nah, tetapi pasti sampai saat ini adik-adik merasakan bahwa penyertaan Tuhan masih ada sampai saat ini kan? Sampai saat ini adik-adik masih bisa hidup, adik-adik masih bisa bernafas, adik-adik bisa melakukan kegiatan ya. Meskipun harus di rumah, jaga jarak dan lain sebagainya, tetapi Tuhan masih menyertai kita semua. Nah, kita buka di Alkitab kita ya, di Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Nanti Kak Monika akan bacakan buat kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Meskipun saat ini kadang kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita, gak bisa keluar, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, ya, terus harus dibatasi dan lain sebagainya, tetapi Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini, ya. Meskipun yang dulunya uang saku ada, tiba-tiba karena nggak sekolah, harus sekolah di rumah, uang sakunya nggak ada, ditukar sama uang pulsa, data dan lain sebagainya, tetapi ingat Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini, ya. Jangan pernah merasa menggerutu, jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa nggak enak, susah dan lain sebagainya. Dengan keadaan COVID seperti ini kita harus standby di rumah, tetapi ingat bahwa Tuhan masih menyertai kita. Buktinya apa? Tadi Kak Monik sudah jelaskan bahwa kita masih diberikan hidup, kita masih melakukan aktivitas kita masih juga bisa sekolah meskipun di rumah, kita masih bisa bertemu keluarga kita masih sehat, itu semua karena Tuhan. Tuhan masih menyertai kita. Sekali lagi, jangan pernah kita merasa menggerutu, jangan pernah kita merasa marah sama Tuhan, ya. Tuhan, kenapa sih aku nggak bisa keluar gitu kan? Tuhan, kenapa kok aku harus standby di rumah dan lain sebagainya? Ingat, itu demi kebaikan kita semua, ya. Intinya tetap andalkan Tuhan, ingat bahwa Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Jangan sampai kita merasa kecewa, jangan sampai kita merasa menggerutu kepada Tuhan, ya. Karena ingat, di luar sana banyak sekali orang-orang yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka. Banyak sekali orang-orang yang bergumul dengan masalah mereka. Banyak sekali orang-orang yang bergumul dengan sekolah mereka, ya. Puji Tuhan adik-adik bisa sekolah dengan baik, bisa kuliah dengan baik, itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan masih menyertai. Ya, sekali lagi,
Jangan pernah kita bosan-bosan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Meskipun kurang lebih 8 sampai 9 bulan kita harus di rumah, 8 sampai 9 bulan kita harus sekolah di rumah gitu ya. Tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita. Kita nggak perlu ke rumah sakit, kita nggak perlu disendirikan ya, karena COVID kan harus sendiri, terus habis itu harus jaga jarak dan lain sebagainya. Kita tidak perlu seperti itu, tetapi kita masih bisa berkumpul dengan teman-teman kita, berkumpul dengan keluarga kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi ingat, Immanuel, Allah menyertai kita. Kita harus mengucap syukur pada akhir tahun ini Tuhan masih menyertai kita. Ya, itu saja kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi diingatkan, jangan pernah menggerutu, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa gak mampu dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Tuhan selalu menyertai kita pada saat kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat ini, yang mengingatkan kepada kami untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau masih memberi kesempatan buat kami, untuk kami masih hidup, untuk kami bisa melakukan aktivitas kami, untuk kami bisa sekolah, kuliah, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sampai saat ini, sampai detik ini, semua karena pertolongan-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa membalas apapun ya Tuhan, tapi kami mau dengan hidup kami mau dengan kehidupan kami sehari-hari, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini buat adik-adik kami yang saat ini dalam pergumulan mereka, dalam permasalahan mereka, baik itu studi mereka, keuangan mereka, keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai mereka, Engkau akan menuntun mereka, dan Engkau akan memberikan jalan keluar buat mereka dan waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat Natal teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.